Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen. Jadi pada video ini nanti anak-anak disuruh untuk mengidentifikasi atau menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen yang akan ditayangkan berikut ini. Di Balik Pintu, cerita pendek bahasa Indonesia. Di sebuah kota kecil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Setiap orang di kota itu percaya bahwa rumah tersebut berhantu. Suatu malam, anak laki-laki bernama Rudy memutuskan untuk mengunjungi rumah itu karena rasa penasarannya yang besar. Rudy membawa senter dan berani melangkah masuk. Di dalam rumah, suasananya sangat sunyi dan berdebu. Dia menjelajahi setiap ruangan dan menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat di lantai atas. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain, dengan kunci berkarat yang menempel di gagangnya. Dengan rasa penasaran, Rudy mencoba membuka pintu tersebut. Setelah beberapa usaha, pintu itu akhirnya terbuka dengan suara berderit. Di dalamnya, dia menemukan sebuah kamar kecil yang penuh dengan barang-barang lama dan sebuah meja dengan buku-buku tua. Salah satu buku menarik perhatian Rudy. Saat dia membukanya, dia menemukan catatan harian yang menceritakan kisah hidup seorang wanita yang dulu tinggal di rumah ini. Catatan itu penuh dengan cerita tentang cinta dan kehilangan. Rudy membaca catatan tersebut dengan seksama dan merasa terhubung dengan cerita wanita itu. Dia menyadari bahwa rumah itu bukanlah tempat berhantu, tetapi tempat penuh kenangan. Rudy meninggalkan rumah dengan rasa hormat dan pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu. Cerita tersebut kemudian disebarkan oleh Rudy, dan rumah tua itu menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang yang ingin mengetahui kisah di balik pintunya. Rudy belajar bahwa banyak tempat memiliki cerita yang menunggu untuk ditemukan. Jadi baik, itu tadi video cerita. Jadi dalam video cerita itu terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi mari kita bedah satu-satu unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terkandung dalam video tersebut. Jadi unsur intrinsik itu merupakan teman-teman unsur yang terkandung dalam cerpen. Yang termasuk dalam unsur intrinsik itu yang pertama ada tema. Jadi tema itu merupakan ide atau gagasan dasar yang menjadi latar belakang dari cerita tadi. Terus yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh ini merupakan pelaku yang diceritakan dalam cerita yang teman-teman nonton tadi. Yang ketiga itu penokohan. Bagaimana watak atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Terus yang ketiga yaitu ada alur cerita. Nah, apakah alur cerita video tadi itu menggunakan alur maju atau alur mundur ataupun alur campuran? Nah, itu yang termasuk dalam alur cerita. Terus yang terakhir yaitu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini sendiri merupakan sebuah unsur yang bisa berupa tempat, peristiwa atau waktu dalam sebuah cerita. Baik, untuk yang berikut yaitu ada unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang tidak terkandung dalam cerpen tersebut.
Jadi unsur-unsur yang tidak ada dalam cerita tersebut. Jadi yang termasuk dalam unsur ekstrinsik ini yang pertama yaitu ada latar belakang masyarakat. Jadi pada latar belakang masyarakat ini itu merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis ketika dalam membuat suatu cerita. Contoh dari cerita yang sudah ditayangkan tadi. Terus yang kedua yaitu ada latar belakang penulis. Nah, pada latar belakang penulis itu faktor yang muncul dari dalam diri penulis cerita tadi, sehingga mendorong seorang penulis untuk selalu atau untuk membuat sebuah cerita. Terus yang ketiga yaitu ada nilai. Nah, nilai ini itu merujuk ke unsur ekstrinsik cerpen yang terkandung dalam cerita, seperti yaitu yang pertama nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Jadi, apa yang menjadi perbedaan mendasar antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Jadi, selain unsur intrinsik, cerpen juga terdiri dari unsur ekstrinsik yang menjadikan sebuah cerita jadi sebuah cerita yang utuh. Nah, apabila unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita, yaitu tadi sudah disampaikan seperti tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, dan sudut pandang. Maka unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membangun dari luar cerpen. Tadi yang terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang ada dalam cerpen tersebut. Jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Terima kasih.